Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di dalam pembelajaran sosiologi kelas 12 EPS ya. Dan insyaallah nanti kita akan membicarakan tentang materi faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap proses perubahan sosial di masyarakat. Namun sebelum kita memulai pelajaran ini, kita akan berdoa bersama dan silakan salah satu dari santriwati untuk memimpin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, ini materi tentang perubahan sosial yang terkait dengan pendidikan di kelas 12 ya. Kenapa materi ini memang diajarkan di kelas 12? Karena ini adalah sesuatu yang nanti Anda akan dapati setelah nanti Anda selesai pada jenjang pendidikan menengah ya. Boleh jadi setelah ini Anda yang tertarik dengan bidang sosiologi ya, nanti bisa menjadi guru pendidikan sosiologi kalau misalnya nanti Anda masuk ke perguruan tinggi. Jadi pilih aja kalau misalnya pengen jadi guru sosiologi, ambil aja jurusan pendidikan sosiologi di FKIP misalnya. Tapi ada juga yang mempelajari sosiologi secara murni ya. Artinya tidak diterapkan melalui jalur pendidikan guru. Nah, jadi ada sosiologi murni itu, tapi fakultasnya itu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, kemarin kita sudah membicarakan sosiologi di pertemuan sebelumnya bahwa materi perubahan sosial itu adalah bahwa yang namanya perubahan itu selalu terkait dengan sesuatu yang secara alamiah berlangsung. Jadi mau tidak mau yang namanya perubahan itu pasti akan terjadi, apapun, dimanapun, dan bentuk apapun ya. Hanya saja sebutan dari perubahan sosial itu nanti bermacam-macam. Kalau misalnya perubahan itu berjalan secara lambat ya kan, maka dia disebut dengan perubahan evolutif. Jadi memerlukan waktu hampir ratusan tahun misalnya ya. Apa ini contohnya? Misalnya pada proses proses pendidikan. Pendidikan ini kan memerlukan waktu yang sangat panjang untuk membentuk sumber-sumber daya manusia. Beda lah ya dengan perubahan yang secara revolutif, langsung gitu. Hari ini dilakukan, besok mungkin sudah kelihatan. Nah, apa itu contohnya? Contohnya adalah pada teknologi. Jadi teknologi itu sangat cepat sekali memberikan dampak terhadap perubahan hidup seseorang dan pola sikap serta pola perilakunya. Nah, itu perubahan. Jadi pada prinsipnya perubahan itu adalah sesuatu yang selalu mengalami perubahan. Jadi kalau bahasa pondok, bahasa kitanya bahwa perubahan itu sifatnya baharu alam. Jadi tidak ada yang abadi di dunia ini. Jadi ada filosofi tentang perubahan bahwa yang namanya perubahan itu adalah sesuatu yang pasti akan berubah. Apapun yang ada di dunia ini pasti berubah. Yang tidak berubah hanya perubahan itu sendiri, ya. Nah, sekarang kita coba bicarakan tentang perubahan sosial ini dalam berbagai keadaan ya. Jadi yang pertama ini sudah kita bicarakan sebelumnya materi ini tentang teori-teori perubahan sosial. Nah, sekarang kita akan melanjutkan perubahan dalam artian penyebabnya ya. Jadi perubahan sosial itu ada penyebabnya. Maka ada teori perubahan sosial yang didorong oleh faktor internal dan eksternal.
Jadi hari ini kita coba bicarakan itu. Tapi sebelumnya saya akan menyajikan dulu materi perubahan sosial ini dari kanal YouTube ya. Nanti Anda lihat materinya. Lalu kemudian Anda coba inilah ya, coba nanti disimak materi ini. Kemudian nanti kita coba diskusikan apa kira-kira yang bisa Anda pahami dengan adanya perubahan ini. Oke, silakan ditonton. Tiap tetesan, tiap gigitan. Namaku Akmal. Hari pertama aku masuk sekolah. Pak, ayo cepat. Maaf, Papa lagi sibuk nak. Hari ini kamu berangkat sendiri dulu aja ya. Mau? Iya, Den. Ada apa, Den? Ada nawar sekolah dong. Oh iya. Aduh, Apa juga? Kenapa? apaan sih ini orang? Ya kan dia Bikin visi aja. Kenal dulu, nama saya Resi dulu. Ahmad. Udah sok deket, dekil, cerewet lagi. Pokoknya gue benci sama dia. Oke, ini secara tidak langsung memberikan gambaran bahwa inilah kehidupan pendidikan sekarang ini ya. Jadi orang terlalu asik dengan media sekarang. Jadi akhirnya yang dipandang oleh seseorang dengan seseorang lain itu hanya terkait dengan penampilan, ya, hanya penampilan begitu. Tapi inilah sebenarnya sosok kemanusiaan yang sudah mulai hangus ya dari aspek teknologi. Jadi orang tidak lagi dipandang dari kesehariannya. Jadi kadang-kadang orang kita lihat dalam penampilan mereka itu sederhana begitu, tapi mereka punya kekuatan hidup yang luar biasa dibandingkan kita, ya. Seperti ini sebenarnya, ya. Ini contohnya. Ini yang dirampas sekarang ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada lagi naluri-naluri kemanusiaan gitu ya. Nah ini siswa yang tadi dipandang sederhana gitu, dekil ya kan. Tapi ternyata dia memiliki semangat hidup yang luar biasa. Gitu. Ini yang sebenarnya hilang dari sistem kehidupan kita. Ya. Jadi seolah-olah semua itu diwakili hanya dengan kepemilikan, kekayaan, penampilan yang hebat, tapi semangat hidup yang tidak ada itu tidak pernah dimaknai. Ini seperti ini, ya. Ini. Jadi inilah potret bagaimana sosok kehidupan kita sesungguhnya saat ini terjadi, ya. Dan belajar. Nah, sementara yang lain itu menampilkan ada kehidupan yang mereka asik dengan teknologi, ya. Jadi seolah-olah mereka ini yang hebat gitu. Punya mobil mewah, punya rumah besar ya kan. Tapi anak-anaknya dididik untuk tidak bisa berprestasi. Tidak pernah bisa menghargai hidup gitu. Kok kepikiran ya? Tidak mampu menghargai bagaimana cara berjuang dalam kehidupan ini, ya. Kita dibiasakan untuk selalu ada. Kan begitu? Ya. Padahal dia belum tentu bisa memenuhi semua kebutuhannya. Itu. Inilah potret kehidupan sosial kita. Inilah yang terjadi, yang paling mendasar seperti ini. Penasaran, gua buntutin aja kali ya. Ya, mungkin ini sedikit ilustrasi dari cerita ini.
bahwa perubahan sosial itu tidak hanya terkait dengan persoalan-persoalan yang selalu nampak di hadapan kita, tapi setidaknya perubahan sosial itu juga terkait dengan hal-hal esensi hidup. Misalnya semangat berjuang, ya, kerelaan dalam berteman, ada keikhlasan di situ, ada sabar di situ, ada berjuang untuk mendapatkan pengetahuan. Esensi hidup itu seperti itu. Yang sekarang mulai hilang. Orang sekarang lebih banyak mengupayakan bagaimana materi tercukupi, ya kan? Tapi lupa bagaimana cara menghargai. Lupa bagaimana peduli, gitu. Seolah-olah kepedulian itu hanya dibayar dengan sesuatu yang bersifat material saja. Ya, anak lebih dihargai diberikan sesuatu dalam bentuk benda ketimbang dia dipuji. Ya, sekarang pujian itu sudah mulai lari dalam kehidupan keluarga. Ya kan? Orang lebih banyak menghargai seseorang dengan prestasinya, dengan memberikan balon, dengan memberikan boneka, dengan memberikan handphone, memberikan sepeda, tapi lupa cara memuji. Lupa cara bagaimana menyemangati. Nah, itulah yang terjadi di masyarakat kita saat ini. Ya. Oke, saya kira cukup ya untuk ini tentang cerita ini. Kita kembali ke sini. Nah, dari apa yang sudah tadi Anda lihat tentang perubahan sosial, ya, di situ kelihatan sekali bagaimana seseorang menghormati orang lain. Seseorang teman menghormati temannya sendiri, gitu. Ya. Nah, mungkin ini terjadi dengan kita, gitu kan ya? Terjadi dengan kita semua. Kita lupa cara menghargai orang lain. Kita lupa bagaimana mengapresiasi orang lain, gitu. Yang kita apresiasi adalah orang-orang yang berprestasi dengan penampilan yang bagus, ya kan, dengan make up yang mahal kadang-kadang, tapi lupa menghargai kawan kita, gitu. Mungkin itu terjadi 3 tahun di Raha ini, mungkin Anda mengalami hal yang demikian, dekat dengan si A, si B aja yang tahu dengan hal-hal seperti itu saja, lupa misalnya dengan ada orang lain di sekitar kita, ya. Baik, mungkin ada yang ingin ditanggapi dulu nih. Apa kira-kira yang Anda bisa komentari dari video yang tadi sudah kita saksikan? Siapa? Silakan. Mungkin si anu dulu lah, Bainatul Saputri. Iya. Kira-kira apa hal yang berubah nih? Apa hal yang paling berubah dari perubahan kita itu? Iya. Komunikasi yang mulai berubah, ya. Jadi orang sekarang asik dengan ya. Baik, kalau siapa yang lain aja silakan. Apa yang berubah dari cerita tadi itu apanya sih yang paling besar sekali pengaruhnya terhadap pembentukan perilaku orang apa? Kepedulian sosial. Iya, kepedulian sosial yang sudah mulai berubah. Jadi tidak lagi memandang orang dengan semangat hidupnya, usahanya, gitu ya. Oke. Ada lagi? Silakan aja. Kalau bahkan mungkin itu yang terjadi dengan diri kita, gitu kan ya. Artinya kita lupa cara menghargai teman kita. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau persingkat sebenarnya, kesimpulan dari cerita itu adalah bagaimana kita mengembalikan sesuatu yang mungkin saat ini hilang, ya. Sistem pembelajaran kita tidak lagi juga mengarahkan kepada siswanya untuk lebih berperasaan, ya. Kita kadang-kadang di pendidikan juga seringkali dituntut hanya untuk mendapatkan nilai yang baik, tapi kadang-kadang lupa untuk bagaimana kita dididik secara nilai, dididik secara adab, gitu, ya. Nah, mudah-mudahan kita semua, terutama yang belajar sosiologi di kita di Raha ini, di pondok pesantren apalagi, ya, tolong nilai-nilai kemanusiaan, nilai kepedulian, keikhlasan, nilai-nilai untuk bagaimana peduli dengan orang lain itu tidak akan pernah hilang dalam jiwa kita, ya. Saya kira itu, ya. Nah, kemudian ini yang akan saya jelaskan, ya, bahwa sebenarnya faktor perubahan sosial itu didorong oleh secara umum, ya, secara teoritis memang perubahan sosial itu terjadi karena ada faktor bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Jadi jumlah penduduk yang berkurang atau bertambah itu kita tahu bahwa Indonesia ini adalah memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, ya.
setelah Cina, India, dan Amerika. Dan kita mengalami proses kelajuan penduduk itu pertambahannya sekitar 1,5% per tahun. Ya. Jadi kalau diprediksi sekitar 1,5 tahun, ya, berarti kita akan menambah 15% dalam jangka 10 tahun. Kalau misalnya saat ini jumlah penduduk kita ada 230 juta, Anda bisa hitung 15% dari 230 juta dari 10 tahun yang akan datang. Berarti penduduk kita hampir sekitar 250 juta ya. Kan begitu perhitungannya. Nah, tentunya dengan jumlah penduduk yang besar ini berdampak kepada semua aspek. Terutama sekali misalnya terhadap fasilitas umum. Jalanan makin padat gitu. Sementara jalannya tidak bertambah. Kepemilikan kendaraan oleh masyarakat semakin banyak, gitu kan ya. Nah, itu juga menimbulkan kemacetan. Nah, jumlah yang banyak ini juga berdampak pada ketersediaan daya tampung sarana publik. Contoh apa? Sekolahan. Sekolahan tidak lagi bisa menampung jumlah orang yang ingin bersekolah karena keterbatasan sarananya. Jadi akhirnya sekolah menyediakan tempat pendidikan yang tidak sebanding dengan jumlah orang. Jadi satu sekolah, satu kelas yang harusnya diisi 15 sampai 20 orang, itu diisi 45 orang. Nah, ini juga persoalan ya. Kemudian yang paling berbahaya adalah bahwa pertambahan penduduk itu nanti akan memicu berbagai tindak kriminalitas, penipuan, perampokan. Kenapa? Karena akses terhadap pekerjaan itu diminati banyak orang. Jadi karena yang disediakan sedikit, ya kan, yang berminat banyak, tentu akan menimbulkan persaingan yang sangat ketat. Nah, persaingan yang sangat ketat ini bisa jadi menimbulkan konflik, gitu, ya. Nah, itu salah satu dampak bahwa perubahan sosial yang dipicu oleh adanya faktor pertambahan penduduk. Ada lagi yang kurang, ya. Ada lagi jumlah penduduk yang berkurang. Jadi berkurangnya jumlah penduduk itu boleh jadi dikarenakan satu ya, misalnya bencana alam. Bencana alam misalnya gempa, ya kan. Nah, itu bisa menyebabkan jumlah penduduk, jumlah orang yang meninggal itu hampir ribuan. Contoh seperti tsunami Aceh tahun 2004. Itu ada sekitar 200 ribuan manusia yang meninggal dalam bencana itu. Kemudian pandemik saat ini, pandemik 2019 ini, itu juga mengakibatkan ratusan ribu orang yang meninggal. Kemudian bisa saja dengan peperangan. Jadi 3 hal ini bisa memicu munculnya pengurangan terhadap penduduk. Nah, yang lain terkait dengan inovasi ya terkait dengan penemuan-penemuan baru. Salah satunya adalah teknologi informatika. Itu juga besar pengaruhnya terhadap proses perubahan sosial. Baik, sampai di situ dulu ada yang ingin ditanyakan. Bertanya saja. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Silakan. Walim, Pian tadi menjelaskan faktor-faktor penyebab perubahan sosial dan kebudayaan bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk dalam jumlah banyak dan dalam waktu singkat. Apa maksudnya, Walim? Penjelasan. Bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk dalam jumlah banyak dan dalam waktu singkat. Memang perubahan sosial itu kan terjadi dari dalam, bisa ya, terjadi dari dalam bisa, atau dipicu dari faktor luar atau faktor eksternal. Nah, tadi yang terkait dengan bagaimana proses perubahan itu terjadi karena adanya pengurangan dan penambahan jumlah penduduk. Tadi yang nambah penduduk saya sudah jelaskan. Artinya dengan jumlah penduduk yang besar, dengan beban penduduk yang besar itu juga membebani anggaran pemerintah ya. Anggaran pemerintah juga sangat besar dengan itu. Nah, kemudian rawan sekali jumlah penduduk yang besar itu dalam memicu tingginya tingkat kriminalitas, perampokan, pembunuhan ya. Kemudian semua tindakan-tindakan kejahatan itu berpotensi besar karena dengan jumlah penduduk yang besar. Saya ulangi lagi, penambahan penduduk itu juga berpotensi munculnya persaingan yang sangat ketat dalam berbagai sisi kehidupan. Nah, kalau pengurangan jumlah penduduk itu tentu berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia ya. Saya bisa ambil contoh Jepang misalnya. Jepang itu sekarang mengalami krisis sumber daya manusia di jumlah umur produktif ya. Jadi mereka harus mendatangkan sumber daya manusia dari luar untuk mereka kerjakan di negara mereka ya. Termasuk misalnya nih ya, pekerja-pekerja yang berada di sektor kasar, misalnya buruh ya,
Karena memang orang-orang yang di negara maju yang memiliki tingkat kehidupan yang layak, mereka tidak akan peduli lagi dengan pekerjaan-pekerjaan yang kasar seperti itu, ya. Tukang sapu, tukang bersih, bekerja di pabrik, buruh bangunan. Nah, itu di negara maju itu didatangkan mereka-mereka itu dari luar. Itu maksudnya. Tapi kalau di negara kita dengan jumlah penduduk yang sangat besar ini, itu adalah kekuatan dalam membangun ekonomi kita. Kenapa? Karena ketersediaan sumber daya manusia yang melimpah. Kalau ketersediaan sumber daya itu banyak, maka jumlah upah yang diberikan kepada orang tersebut pun semakin murah. Ya kan? Nah, ini juga dalam hitung-hitungan anggaran sebuah kegiatan pembangunan itu menjadi perhatian. Saya kira itu ya cukup ya penjelasannya. Artinya berkurang dan bertambahnya penduduk itu memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap proses perubahan sosial. Baik, ada lagi? Mualim, itu kan ada perubahan yang menyebabkan perubahan dalam struktur dan lembaga kemasyarakatan. Mohon dijelaskan apa yang dimaksud perubahan dalam struktur dan lembaga kemasyarakatan. Baik, terima kasih tadi pertanyaan dari salah satu kawan kita. Dan mungkin itu pertanyaan itu bisa saja mewakili pertanyaan yang mungkin Anda akan ajukan. Jadi yang namanya perubahan pada struktur dan lembaga kemasyarakatan itu ya, yang paling dekat dengan kehidupan kita misalnya di kampung, di desa, itu terjadinya pemilihan kepala desa misalnya, ya. Jadi kepemimpinan yang berubah di sebuah struktur pemerintahan desa. Jadi yang struktur itu tadi pemerintahan kepala desa gitu ya. Jadi kalau terjadi perubahan kepala desa, perubahan pada pimpinannya, maka itu akan diikuti dengan ide-ide perubahan karena kepemimpinan yang baru. Nah, itu yang dimaksud dengan perubahan yang terjadi pada struktur. Ya. Bisa saja misalnya kita lihat lagi perubahan yang lebih besar dalam skala wilayah yang lebih luas. Misalnya perubahan pada kepemimpinan pemerintah kabupaten. Ada wali kota, ada bupati. Itu tentu juga dengan berubah pimpinan juga akan berakibat pada perubahan pada visi misi pembangunan yang akan dibangun oleh daerah. Begitu pula halnya dengan kepemimpinan nasional. Ya, berubahnya presiden itu juga tentu membawa arah politik yang berbeda ya kan? Ya, menterinya harus ganti ya kan? Nah, ada berbagai hal yang harus diperbaharui. Nah, itu terkait dengan struktur. Nah, kalau perubahan sosial yang terkait dengan masalah kelembagaan itu adalah misalnya ada beberapa kementerian yang digabung, misal. Dulu kan antara Kementerian Pendidikan Nasional itu terpisah dengan riset dan teknologi ya. Nah, sekarang digabung lagi gitu ya. Tentu penggabungan dan pemisahan dari sebuah lembaga itu akan berdampak gitu kan ya. Akan berdampak dengan cara dan pola perilaku orang-orang yang berada di bawahnya. Oke lah, saya beri contoh yang mungkin agak mungkin lebih pas ya. Misalnya ada kebijakan nih gabung nih antara Alia Putra dengan Alia Putri misalnya, kan seru tuh. Nah, sekarang kita kan posisinya terpisah nih. Kalau misalnya katakanlah nanti ada ide untuk menyatukan, itu kan tentu akan membawa cara berperilaku yang berbeda toh ya. Itu maksudnya. Jadi ada hal yang berubah, tidak hanya menyangkut masalah pimpinan, tapi juga nanti kelembagaannya pun akan berubah. Nah, kelembagaan seperti ini adalah organisasi-organisasi yang ngatur tentang kehidupan kita. Ya kan? Ada lembaga pendidikan yang harus dirubah misalnya. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Saya bisa simpulkan bahwa hal yang mendasar dengan proses perubahan sosial dari aspek dalam ini adalah adanya pergantian pimpinan. Ya, pimpinan politik biasanya. Kalau sekarang sebutannya itu adalah perubahan pada pejabat-pejabat publik. Ya. Seperti bupati, kemudian gubernur, kemudian presiden. Itu akan memberikan dampak yang cukup serius dalam tatanan kehidupan kita dalam bermasyarakat. Oke ya, Aulia. Oke. Saya kira itu ya. Terima kasih sudah hadir. Dan sebelum kita akhiri pertemuan kita ini, saya akan menitipkan tugas untuk mungkin Anda bisa diskusikan di rumah. Nanti tolong bisa dicatat ya. Bisa dicatat supaya ingat. Anda saya minta untuk membuat ya katakanlah pengamatan apa sih yang terjadi di dalam perubahan masyarakat di sekitar tempat tinggal saudara ya. Jadi catat aja di situ. Nah, nanti diamati saja apa hasil pengamatan saudara misalnya ya.
Dulu di kampung Anda misalnya tidak ada jembatan, misal. Nah, sekarang ada jembatan, sehingga dengan jembatan itu akses jalan untuk roda 4 bisa masuk misalnya, ya. Nah, itu juga bagian dari perubahan. Nah, nanti Anda coba amati, apakah mungkin bisa Anda mengamati ada perubahan, misalnya pambakal ini, kepala desa ini dengan kepala desa ini, misalnya ada perbedaan nggak gitu? Waktu si pemimpinnya, kepala desanya A, itu sama nggak dengan B gitu kan ya? Nah, kalau misalnya Anda tidak bisa membuat pengamatan, bisa saja misalnya melakukan wawancara dengan orang tua atau orang-orang di sekitar tempat tinggal. Nanti buat laporan itu nanti untuk disampaikan. Saya pikir cukup ya apa yang kita sampaikan. Kita sudah berbicara sosiologi hari ini dengan tema faktor-faktor pendorong dan faktor eksternal dan faktor internal. Eksternal dan internal dalam proses perubahan sosial. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberikan keberkahan, kemudian memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.